Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawaroh. Saya sebagai guru bahasa Inggris di SMA PGRI Rangkas Bitung. Selain itu juga saya sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Saya tinggal di BTN Kembang Harum, Bojong Leles. Langsung ke materi. Kurikulum 2013 atau disebut juga sebagai K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering kita sebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kemudian di dalam kurikulum 2013 ini ada kompetensi inti. Sekolah menengah atas atau SMA merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik SMA pada setiap tingkat kelas. Kompetensi ini yang dinamakan dengan kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas. Mulai kompetensi inti, sinkronisasi horizontal, berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi dasar antar mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Struktur kurikulum SMA terdiri atas mata pelajaran umum, yaitu disebut juga kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik kelompok C. Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C dikelompokkan atas mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya. Mata pelajaran untuk kelompok A umum meliputi yang pertama PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang kedua Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang ketiga Bahasa Indonesia, yang keempat Matematika, yang kelima Sejarah Indonesia, yang keenam Bahasa Inggris. Itu kelompok A umum ya. Kemudian untuk kelompok B umum, yang pertama ada seni budaya, kemudian pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK, dan yang terakhir adalah prakarya dan kewirausahaan. Mata pelajaran peminatan akademik yaitu program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat atau bakat atau kemampuan akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan. Untuk mata pelajaran yang peminatan ini antara lain yang pertama untuk jurusan IPA, matematika, biologi, fisika, kimia. Itu mata pelajaran pilihannya. Ya. Untuk peminatan IPS ya, ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Karena sekolah kita hanya memiliki satu jurusan, yaitu satu program aja, program IPS, maka peminatan yang akan diadakan di sekolah kita itu peminatan MIPA ya, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Ada matematika, ada biologi, ada kimia, dan juga ada peminatan bahasa dan budaya ya, yaitu peminatan bahasa dan sastra Inggris.
Demikian untuk struktur kurikulum 2013 dan juga mata pelajaran umum, peminatan dan lintas minat. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang pramuka wajib atau tentang kepramukaan. Kurikulum 2013 atau K13 menjadikan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib, ya, mulai jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK, semuanya wajib, ya, mengadakan atau melaksanakan ekstrakurikuler pramuka atau kepramukaan. Kewajiban pendidikan kepramukaan menjadi ekstrakurikuler wajib ini sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru, ya, karena sudah sejak lama pendidikan kepramukaan dijadikan kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah, terutama sekolah dasar, ya. Dalam konteks kurikulum 2013, pendidikan kepramukaan diharapkan mendukung pembentukan kompetensi sikap sosial peserta didik, ya, terutama adalah sikap peduli. Di samping itu juga dapat dipergunakan sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis pengamatan maupun dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilan dalam ranah konkret. Ya, dengan demikian kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dirancang sebagai pendukung kegiatan kurikuler. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai harapan besar terhadap peran yang dapat dimainkan pendidikan kepramukaan dalam membentuk watak dan kepribadian anak bangsa. Baik, anak-anakku sekalian, materi yang terakhir yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang sistem penilaian dan syarat kenaikan kelas. Ada 3 syarat kenaikan kelas menurut kurikulum 2013. Seperti biasa, ya, rapat kenaikan kelas selalu diwarnai dengan perdebatan panjang. Perdebatan itu berkisar pada syarat-syarat kenaikan kelas. Syarat kenaikan kelas menjadi penentu bagi siswa untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke kelas selanjutnya. Misalnya dari kelas 10 ke kelas 11 dan kelas 11 ke kelas 12. Sehingga segala instrumen yang wajib dipenuhi harus dicapai oleh siswa. Pada kurikulum 2013 telah mengatur 3 syarat kenaikan kelas. Apa saja itu? Yang pertama, minimal 3 mata pelajaran yang tidak tuntas. Itu minimal, ya. Lebih dari itu berarti apa? Berarti tidak naik kelas. Agar siswa naik kelas harus bagaimana? Ya, berarti tidak boleh ada yang nilainya di bawah KKM atau di bawah ketuntasan minimal, di bawah kriteria. Nah, agar siswa naik kelas, maka semua nilai mata pelajaran harus tuntas atau minimal sama dengan KKM. Ya, misalnya KKM di sekolah kita 75, ya. Itu minimal sama dengan nilai KKM, tidak boleh kurang dari nilai KKM. Jika nilainya kurang dari KKM, maka siswa tersebut masih bisa dinyatakan dengan naik kelas. Namun, harus memperbaiki nilai yang tidak tuntas tadi, ya. Sedangkan akan dinyatakan tinggal kelas atau tidak naik kelas apabila nilai siswa atau hasil evaluasi belajar siswa yang tertuang dalam rapot nilai melebihi 3 mata pelajaran. Ya, seperti dijelaskan tadi. Pokoknya minimal 3 mata pelajaran yang di bawah KKM. Lebih dari 3 mata pelajaran itu sudah dianggap tidak naik, ya, atau tinggal kelas. Gitu. Nah, yang 3 mata pelajaran itu bisa dinyatakan naik, tapi harus memperbaiki nilainya terlebih dahulu. Syarat yang kedua yaitu kehadiran minimal 75%. Ya.
kehadiran itu sangat berpengaruh bagi nilai rapot siswa. Ya, karena apa? Kami sebagai guru akan mengambil nilai dari nilai harian, ya. Nilai harian, tugas ulangan seperti ulangan harian dan lain sebagainya. Jika kalian kehadirannya di bawah 75%, ya, maka otomatis guru akan mengambil nilai harian dari mana? Begitu. Jumlah kehadiran juga menjadi pertimbangan kenaikan kelas. Siswa yang kehadirannya kurang dari 75% dinyatakan tinggal kelas. Sedangkan siswa yang kehadirannya 75% ke atas dinyatakan memenuhi syarat kenaikan kelas. Perhitungan kehadiran bukan hanya kehadiran pada semester 2 atau semester 1, melainkan kehadiran pada semester 1 dan semester 2. Sedangkan syarat yang ketiga adalah kebijakan sekolah dengan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya sarana dan prasarana sekolah, sumber materi pelajaran, kompetensi guru dan siswa, media ajar, dan lain-lain. Selain itu, pengaruh luar juga harus dipertimbangkan, misalnya akses ke sekolah, tingkat ekonomi masyarakat sekitar, dan lain-lain. Mungkin itu saja paparan materi dari Ibu sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.